بدي الكبار يسمعوا شو عم بقول أنا ضرب ولا صحيح مش شرموطة وراح من هون لأبني شلتي. Halo kekawalanku, semoga nang kada budut lakas baduit dan sehat berataan. Kali ini Borneo Movie Channel akan mereview film yang diangkat dari kisah nyata, berjudul Kapernaum, yang rilis pada tahun 2018. Film Lebanon ini mengisahkan seorang anak yang menuntut orang tuanya karena telah melahirkannya. Film ini banyak mengandung bawang, jadi jangan lupa siapkan tisu dan kopi. Langsung aja kita ke alur filmnya. Awal film diperlihatkan seorang anak laki-laki yang bernama Zain sedang menjalani sidang. Ada kedua orang tua Zain juga di situ. Hakim bertanya umur Zain, namun Zain tidak mengetahui umurnya sendiri. Orang tuanya pun tidak mengetahui kapan tanggal persis Zain lahir. Pengacara Zain memberikan berkas kepada hakim yang menyatakan sepertinya Zain berumur 12 tahun. Usut punya usut, Zain ini ditahan kurungan 5 tahun penjara karena menusuk orang. نعم. لا. إنه خلفوني. Namun sidang kali ini Zain ingin menuntut kedua orang tuanya. Scene berpindah ke kehidupan Zain sebelum di penjara. Zain membeli obat tramadol ke setiap apotik. Setiap dokter bertanya orang tuanya, Zain selalu beralasan orang tuanya sakit. Di rumah, ibu Zain meracik obat tersebut dan memasukkannya ke dalam bak berisi air. Kemudian dicelupkan beberapa pakaian. Anak-anaknya pun turut membantu pekerjaan haram ibunya. Setelah pakaian tersebut kering, ibu Zain beserta anak-anaknya pergi ke penjara. Tentunya petugas tidak mencurigai barang bawaan ibu Zain, yang hanya berisi baju. Ibu Zain pun bernegosiasi pada tahanan yang ada di dalam penjara. Zain bekerja sebagai tukang angkat sembako. Terlihat ada anak-anak seumurannya pulang sekolah. Rasa iri tidak bisa dipungkirinya. Namun ia tetap melanjutkan bekerja. Bosnya yang bernama Asad pun membayarnya dengan 2 bungkus rokok untuk ibunya dan memberikan beberapa bungkus mie untuk Sahar adiknya Zain. Sepertinya bos Zain menyukai adiknya Zain. Zain pun berjalan sambil mendorong gerobaknya. Namun ia berhenti dan membuang mie tadi. Kemudian berjalan kembali. Sesampainya di rumah, terlihat ibu Zain yang kerepotan membersihkan rumah. Zain memiliki 7 bersaudara, dan semuanya masih kecil-kecil. Ketika malam, mereka cuma tidur di lantai, berdesak-desakan yang hanya dibatasin kain. Keesokan paginya, Zain melihat bercak darah di spray. Kemudian, Zain melaksanakan ritual paginya dengan berjualan jus bersama adik-adiknya. Zain menarik adiknya yang bernama Sahar, sebab ada darah di celananya. Kemudian membawanya ke toilet. Tak lupa Zain juga mencuci celana adiknya. Jika ketahuan oleh ibunya, kalau Sahar datang bulan, Sahar akan langsung dinikahkan pada Asad. Kemudian Zain melepaskan bajunya agar dijadikan pembalut untuk adiknya. Sungguh abang yang so sweet. Ketika di toko Asad, Zain mencuri 2 bungkus pembalut yang dimasukkan ke dalam bajunya. Di luar ada Asad bersama Sahar. Zain pun mengajak Sahar pulang, namun Asad keberatan. Tapi Zain menggunakan 1000 alasannya agar bisa menjauhkan adiknya dari Asad. Keduanya duduk di atas atap menunggu celana Sahar kering, sambil memandangi anak-anak lain dari kejauhan. Ketika pulang, tak lupa Zain mengingatkan adiknya agar menstruasinya tidak ketahuan ibunya. Mereka pun melanjutkan berjualan sampai malam. Jika ada lelaki hidung belang mengganggu adiknya, Zain langsung sigap melindunginya. Setelah pulang, Zain mengungkapkan pada ayahnya ingin bersekolah. Namun ayahnya melarang karena terkendala biaya dan menyuruhnya tetap bekerja dengan Asad. Sedangkan ibunya berpikiran berbeda dengan ayahnya. Ia berharap sekolah kelak bisa meringankan ekonomi keluarga. Keesokan harinya, Zain bekerja sangat keras sampai larut malam.
agar dirinya diperbolehkan sekolah. Namun di lain hari ketika Zain pulang, ada 2 ekor ayam tepat di depan pintu rumahnya. Zain tahu hal buruk pasti akan terjadi pada adiknya. Zain mengintip dari pintu, terlihat ada Asad sekeluarga dan Sahar yang sudah didandani. Zain pun menghampiri ibunya dan bertanya, namun ibunya hanya mengucapkan kebohongan dan bahkan membawa-bawa sumpah. Zain sangat marah namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah Asad family pulang, Zain nampak bingung. Lalu ia memutuskan ingin kabur dari rumah. Diam-diam, Zain packing baju dan membangunkan Sahar. Membawa uang tabungannya, mencuri beberapa makanan dari toko Asad dan membayar tiket bus. Saat ia ingin menjemput adiknya, ibunya sudah mengetahui aksinya dan membawa pergi Sahar. Zain mencoba menghalangi ibunya, namun apalah daya ia masih kecil tidak bisa melawan. Hanya dipukuli oleh ibunya. Ayahnya datang langsung menggendong Sahar. Scene berpindah ke persidangan. Ayah Sahar menyangkal bahwa ia miskin dan tidak bisa memberikan hidup Sahar dengan layak. Ia berharap dengan Sahar dinikahkan membuat hidup Sahar lebih baik. Pindah ke Zain, ia pergi menaiki bus sendirian. Ada kakek-kakek dengan kostum Spiderman namun gambarnya kecoa, duduk di sampingnya. Kemudian berhenti di taman hiburan. Zain pun mengikutinya menyusuri taman hiburan, mencari kakek-kakek tadi. Karena penat mencari, Zain pun menaiki kincir angin hingga larut malam. Keesokan paginya, ia masih di taman hiburan. Dari kejauhan, ada cleaning service yang memperhatikannya dari kejauhan. Zain pun mendatangi warung yang masih tutup, bertanya pekerjaan pada cleaning service. Cleaning service ini bernama Tiges. Tak lupa, Tiges juga memberikan makan dan minum. Zain pergi ke sana kemari mencari pekerjaan hingga larut malam, namun tidak ada satupun yang menerimanya. Kemudian ia kembali ke taman hiburan tadi. Tiges melihatnya juga dari kejauhan. Tiges ini adalah imigran gelap dari Ethiopia. Diam-diam menyimpan anaknya di toilet. Ketika mau pulang, Tiges menaruh anaknya di tas yang ditarik oleh gerobak kecil. Di belakangnya ada Zain yang mengikutinya meminta makanan. Karena kasihan, Tiges pun membawanya pulang, memandikan anaknya serta Zain, memberikan Zain makan dan tempat tidur. Sebelum berangkat kerja, Tiges memompa ASI-nya, menaruhnya ke dalam dot, dan memberitahu Zain jam berapa saja Yonas minum susu. Setelah Tiges pergi kerja, Zain melaksanakan tugasnya menjadi baby sister, memberikan Yonas susu dan menggantikannya popok. Tiges yang sedang bekerja diam-diam menyembunyikan roti sisa ke dalam plastik, lalu membawanya pulang. Setibanya di rumah, Tiges meletakkan lilin dan makan kue bersama. Tiges pergi ke tempat pemalsuan identitas, namun harganya sangat mahal, yaitu $1.500 yang setara 21 jutaan lah. Namun penjual yang bernama Aspro tidak mau menurunkan harganya sedikit pun, dan bahkan menekan Tiges agar tambah stres. Pindah ke Zain, ia meletakkan kaca di jendela. Kaca tersebut memantulkan TV tetangga. Terlihat Zain dan Tiges semakin dekat. Tiges mencoba mencari pinjaman ke sana kemari, namun ia tidak dapat. Lalu ia menjual rambutnya ke salon. Zain juga sangat sedih jendelanya ditutup tetangganya, sehingga ia tidak dapat menonton TV lagi. Tiges berpamitan pergi pada Zain dengan alasan menelpon keluarganya. Namun sampai larut malam Tiges tidak kunjung pulang. Ketika pagi, Zain memutuskan mencari Tiges ke tempat kerjanya sambil membawa Yonas, tapi Tiges tidak ada di sana.
Teman Tigges menyarankan Zain pergi ke tempat Aspro. Mungkin Tigges ada di sana. Sesampainya Zain di toko Aspro, ia tidak menemukan Tigges. Aspro merayunya agar mau menyerahkan Yonas. Namun Zain menolak. Zain kesana kemari dan tidur di jalanan. Ternyata Tigges sudah ketangkap dan masuk penjara. Jika ia mengaku memiliki anak, anaknya pasti akan diambil oleh petugas. Tigges setiap hari membuang air susunya di kloset. Di sisi lain, Yonas menangis tanpa henti. Sesampainya Zain di rumah Tigges, Tigges masih belum pulang. Ibarat pepatah, sudah jatuh ketimpa tangga. Zain membeli susu yang paling murah, lalu mencuri dot dari anak orang. Sesampainya di rumah langsung memberikannya pada Yonas. Tapi Yonas menolak meski Zain memaksanya. Sebab rasanya berbeda dari susu yang biasa Yonas minum. Zain mencari makanan di kulkas, namun semuanya sudah habis dan hanya ada es batu. Kemudian Zain menaruh gula di atas es batu dan menghisap es batu tersebut bersama Yonas. Kemudian mereka pergi ke pasar ikan, mengambil ikan-ikan sisa dan membakarnya untuk mengisi perut mereka berdua yang kosong. Air keran juga kotor dan habis. Zain mencuri skateboard mencoba menjual panci bekas. Zain bertemu dengan cewek penjual tisu kemarin. Ia bertanya bagaimana cara mendapatkan makanan gratis dari posko. Tapi cewek ini menjawab hanya orang Suriah yang bisa dapat, sedangkan Zain orang Lebanon. Zain belajar sedikit-sedikit bahasa Arab agar dikira orang Suriah. Ia berbohong sebisa mungkin agar penjaga posko percaya. Zain pun berhasil dapat sembako. Karena nggak punya dot, ia menyuapi Yonas dengan bubuk susu. Zain menjual tangki air ke pasar. Kebetulan Aspro melihatnya dan mau membeli tangki air dengan harga yang lebih mahal. Tentunya kebaikan Aspro ini ada udang di balik batu. Aspro berniat ingin menjual Yonas. Zain pun pergi ke shower mobil mandi sekaligus cuci baju, lalu menjemurnya di rumah. Ia pergi ke apotik membeli obat, mengambil air di laut, kemudian meraciknya dan menaruhnya ke dalam botol yang dicampur air. Menawarkannya pada anak-anak remaja dan orang tua. Awalnya bisnisnya berjalan dengan lancar, besoknya langsung bangkrut. Tidak ada lagi yang mau bayar ataupun beli tramadol air asin buatan Zain. Setibanya di rumah, terlihat barang-barang ada di luar semua. Ibu kontrakan mengusir mereka. Zain ngamuk gak karuan mencoba memukul gembok. Ibu kontrakan mencoba menghentikan aksi Zain. Zain pun berakhir di jalanan. Zain duduk termenung di pinggir jalan. Zain berinisiatif mau meninggalkan Yonas sendirian. Tapi ketika ia berjalan pergi, Yonas mengikutinya. Zain menyuruh Yonas duduk diam. Karena takut Yonas ketabrak kendaraan, Zain mengikat kakinya lalu duduk di kejauhan sambil mengamati Yonas, berharap orang lain mengambil Yonas. Tapi tidak ada satupun orang yang peduli dengan mereka. Zain pun tidak tega ia membawa Yonas lagi. Sambil menangis, ia pergi ke tempat Aspro. Zain ingin pergi ke Swiss dan menjual Yonas kepada Aspro sebesar $400. Namun Aspro tidak bisa langsung membawa Zain, karena Zain harus membawa data dirinya yang ada di rumah.
Aspro mengiming-imingi Zain kalau Yonas dapat hidup yang sangat baik nantinya. Zain gunting rambut dulu sebelum pulang. Sesampainya di rumah, ia tidak menemukan kakak maupun aktenya. Orang tuanya yang melihat Zain pulang marah dan mengutuknya. Mereka berkata Zain dilahirkan tanpa identitas apapun. Ayahnya malah memberikan surat pengusiran rumah dan lembar surat dari rumah sakit yang menginginkan jantung. Zain mencoba bertanya pada orang tuanya dan semua saudaranya, siapa yang ada di rumah sakit. Namun semuanya bungkam 1000 bahasa. Zain tahu pasti ulah Asad. Kemudian ayahnya memberitahunya kalau Sahar telah meninggal. Tanpa pikir panjang, Zain langsung mengambil pisau dan lari ke toko Asad. Orang tuanya mencoba mencegahnya namun tidak bisa. Dan Zain pun masuk penjara. Sin berpindah ke sidang. Asad juga didatangkan. Ternyata Sahar meninggal karena hamil. Padahal usianya baru 11 tahun. Ia sudah mencoba membawa Sahar ke rumah sakit, namun meninggal di perjalanan. Berlatar belakang penjara, Tiges melihat Zain yang dibawa polisi. Tiges dan Zain diinterogasi. Ibu Zain mengunjunginya namun Zain masih bersikap acuh tak acuh. Ibunya mengatakan ia hamil lagi, yang membuat Zain semakin sakit hati. Di penjara Zain menonton televisi yang menayangkan kisah orang teraniaya. Zain pun memutuskan menelpon stasiun TV dari penjara, menceritakan unek-uneknya dan kekecewaannya pada orang tuanya yang tidak becus mengurus anak. Satu penjara langsung heboh sebab Zain masuk TV. Makin viral lah dia. Di sisi lain, Aspro telah ditangkap. Yonas dikembalikan pada ibunya. Di akhir film terlihat Zain yang sedang melakukan sesi foto untuk paspornya. Cerita pun tamat. Para pemain film Kapernaum ini semuanya bukan orang profesional. Dan cerita yang ada di film hampir sama dengan aslinya. Zain aslinya adalah pengungsi yang melarikan diri dari Perang Suriah bersama keluarganya ke Lebanon. Lalu Tiges beneran seorang imigran gelap yang ditangkap setelah selesai syuting. Sedangkan Yonas yang berperan jadi anak Tiges itu betulan dideportasi sama ibunya ke Kenya. Kesimpulan dari film ini mengajak kita lebih bersyukur lagi masih bisa merasakan dunia bermain, didikan dan lingkungan yang membentuk kepribadian seseorang. Saya undur diri, tolong like, komen, dan subscribe. Terima kasih.